Namaku Dion. Aku menulis kisah ini bukan untuk mencari simpati, apalagi pembenaran. Kisahku adalah tentang satu keputusan keliru yang menghancurkan segalanya. Tentang bagaimana manusia bisa terjerumus dalam dosa terdalam, tapi tetap punya peluang untuk berubah jika ia berani menghadapinya. Aku dibesarkan oleh ayahku seorang diri. Ibuku meninggal saat melahirkan adikku, yang sayangnya juga tidak selamat. Saat itu aku baru berumur 10 tahun. Kehilangan seorang ibu adalah luka yang tidak pernah benar-benar sembuh. Ayahku, Pak Gunawan, berjuang keras menghidupi kami. Ia bekerja sebagai sopir truk antar kota, sering berhari-hari tak pulang. Sejak kecil aku terbiasa sendiri, mandiri, tapi juga haus kasih sayang. Tahun demi tahun berlalu. Saat aku menginjak usia 18, ayah memperkenalkan seorang wanita bernama Lela. Usianya masih muda, baru 32 tahun. Wajahnya cantik, tutur katanya lembut, dan yang paling menonjol, ia sangat perhatian. Aku tak tahu pasti bagaimana ayah mengenalnya, tapi jelas dari awal ayah serius. Dalam hitungan bulan mereka menikah. Sebagai anak laki-laki, seharusnya aku menyambut bahagia. Tapi jujur saja, aku kesulitan menerimanya. Bukan karena Lela orang jahat, justru sebaliknya. Ia terlalu baik, ia terlalu dekat, dan aku terlalu kosong. Sejak Lela masuk ke dalam rumah kami, aku merasa rumah menjadi lebih hidup. Dapur yang sebelumnya sepi, kini dipenuhi aroma masakan. Ada tangan yang melipat bajuku, suara yang mengingatkanku sholat, dan senyum yang menyambutku saat pulang kuliah. Lama-lama aku merasa perhatiannya menjadi candu. Aku tahu ia adalah istri ayahku, tapi perasaan tidak bisa dibohongi. Aku mulai menyukai kehadirannya, bukan sebagai ibu, melainkan sebagai wanita. Awalnya aku mencoba melawan. Aku menjaga jarak, memperbanyak waktu di luar rumah. Tapi Lela tidak berubah. Ia tetap sabar, tetap lembut. Ia bahkan sering menangis saat mendoakanku diam-diam, berharap aku bisa menerima dirinya sebagai ibu. Sampai suatu malam semuanya berubah. Ayah sedang dalam perjalanan jauh ke Kalimantan. Hujan turun deras, listrik padam, rumah gelap. Lela menyalakan lilin di ruang tengah. Ia menyeduh teh lalu duduk bersamaku. Kami bicara panjang malam itu tentang kehilangan, tentang rindu, tentang rasa sepi yang tidak pernah bisa diceritakan pada siapapun. Saat aku menangis, ia mendekapku. Pelukannya hangat, tulus, tapi dalam satu detik pelukan itu berubah. Aku menciumnya. Ia sempat menarik diri, tapi lalu menyerah. Malam itu dosa itu terjadi. Aku pikir itu hanya kelemahan sesaat, tapi ternyata tidak. Kami mulai mengulangi. Dengan perasaan bersalah, dengan ketakutan, tapi juga dengan ketergantungan yang semakin besar. Lela merasa bersalah karena mengkhianati suaminya. Aku merasa hancur karena mengkhianati ayahku sendiri. Tapi kami tidak bisa berhenti. 2 bulan kemudian rahasia kami terbongkar. Lela hamil. Ia mencoba menutupi, tapi perubahan tubuhnya mulai terlihat. Ayah curiga. Ia membawa Lela ke dokter. Ketika usia kandungannya dipastikan 2 bulan, semuanya menjadi jelas. Ayah murka, tapi amarahnya memuncak saat ia menemukan pesan-pesanku pada Lela. Ia mengusirku pada malam itu. Aku hanya membawa tah ransel dan rasa malu yang membunuh. Lela diceraikan. Aku tidak tahu kemana ia pergi. Aku pun hidup di jalanan, tidur di halte, bekerja serabutan. Rasa bersalah menjeratku setiap malam. Aku ingin mati, bahkan sempat mencoba bunuh diri, tapi diselamatkan oleh seorang tukang parkir tua yang memberiku tumpangan dan makanan. Tahun demi tahun aku jalani seperti bayangan. Aku tak punya arah. Hingga suatu hari aku bertemu seorang ustadz di sebuah masjid kecil di pinggiran kota. Ia tidak menghakimi. Ia hanya berkata satu hal. Setiap orang berdosa, tapi hanya yang bertobatlah yang selamat. Kata-katanya menamparku. Sejak saat itu aku mulai berubah. Aku bekerja sebagai sopir angkot, lalu jadi pengantar barang, hingga akhirnya menatap sebagai relawan di sebuah yayasan anak-anak terlantar.
Setiap anak yang kutemui seperti mengingat akan anakku sendiri yang tak pernah sempat kupeluk. 10 tahun berlalu, hingga suatu hari takdir mempertemukanku dengan Lela. Aku mengantar sembako ke sebuah panti asuhan kecil. Saat menurunkan kardus, aku melihat seorang wanita parubaya sedang memeluk seorang anak laki-laki. Aku mengenal wajah itu. Meski telah berubah, Lela. Aku mendekat. Lela, ucapku pelan. Ia menoleh. Mata kami bertemu. Tak ada amarah di matanya, hanya air mata. Ia memelukku tanpa berkata-kata. Saat itulah aku melihat anak laki-laki di sebelahnya. Ia anak kita, kata Lela. Namanya Ilham. Aku menangis sejadi-jadinya. Ia tumbuh tanpa ayah, dan ibunya membesarkannya seorang diri. Dengan cinta dan doa, Lela tak pernah membenciku. Ia tahu kami sama-sama terluka, sama-sama tersesat, tapi ia memilih bangkit. 3 tahun setelah pertemuan itu, Lela meninggal karena kanker. Sebelum wafat, ia berpesan agar aku merawat Ilham. Kini Ilham tinggal bersamaku. Aku tidak pernah mengaku sebagai ayahnya, tapi ia tahu siapa aku. Ia memanggilku Paman Dion. Kini aku menjalankan yayasan anak-anak yatim dan terlantar, tempat yang dulu dibangun Lela. Hidupku bukan untuk menebus masa lalu, tapi untuk memastikan tak ada anak lain yang tumbuh tanpa kasih sayang. Dari kisah ini aku ingin kalian tahu, manusia bisa jatuh ke titik paling gelap, tapi Tuhan tak pernah menutup pintunya. Asal kita berani menghadapi dosa, menyesalinya, dan berubah. Jangan biarkan luka berubah menjadi rantai pengikat generasi selanjutnya. Tahun-tahun setelah pertemuan dengan Lela bukanlah jalan yang mudah. Aku harus belajar menjadi ayah dari bayangan. Ilham, anak yang tak pernah kukira akan hadir di dunia, tumbuh menjadi anak cerdas dan penyayang. Tapi ia pun bukan tanpa tanya. Suatu malam saat ia duduk bersamaku, seusai maghrib ia menatapku lekat dan bertanya, Paman, kenapa aku gak punya ayah seperti teman-teman di sekolah? Aku tercengang. Aku bisa saja berbohong, tapi hidup telah berlalu lama menyimpan luka. Aku memilih berkata jujur. Tidak semuanya hanya secukupnya. Ayahmu adalah orang yang mencintaimu dari kejauhan. Ia melakukan banyak kesalahan, tapi ia berusaha memperbaikinya. Dan kamu adalah alasan kenapa ia ingin jadi lebih baik. Ilham diam sejenak, lalu ia berkata, berarti ayahku orang baik ya, walau pernah salah. Aku hanya mengangguk sambil memeluknya. Dalam hati aku berkata, terima kasih Tuhan, Engkau masih memberi kesempatan. Aku mulai mengajak ke yayasan tempatku mengabdi. Ilham belajar berbagi. Ia membantu mengajar adik-adik, bahkan memimpin sholat maghrib. Lela pasti akan bangga melihatnya. Aku berusaha menanamkan padanya nilai-nilai yang tidak sempat kuterapkan pada diriku sendiri. Ketulusan, keberanian, dan kejujuran. Suatu hari saat yayasan kami hendak diusir karena tanahnya hendak dijual, Ilham mengajakku membuat video kampanye di media sosial. Video itu viral, banyak yang tergerak, donasi mengalir, bahkan mantan rekan Lela yang kini menjadi anggota dewan ikut membantu mengurus legislatif tanah. Dari situ aku sadar, mungkin jalan hidupku memang harus melewati semua luka itu, agar aku bisa memberi makna, agar aku bisa mengubah rasa malu menjadi harapan, dan air mata menjadi pengingat bahwa manusia bukanlah ciptaan yang sempurna, tapi bisa diperbaiki. Hari ini, aku berdiri di depan ratusan anak di acara peringatan ulang tahun yayasan. Aku berbicara dengan suara lantang. Anak-anak, dunia ini tidak adil, dan kadang hidup membawa kita ke tempat yang gelap. Tapi jangan takut, di dalam gelap pun kalian bisa jadi cahaya untuk orang lain. Seperti Lela, seperti Ilham, dan insya Allah seperti aku yang belajar dari kesalahan. Para hadirin menangis. Ilham berdiri di sampingku, memelukku dari samping. Aku bangga sama Paman, bisiknya. Malam itu untuk pertama kalinya aku menatap langit dan merasa damai. Hidupku telah rusak oleh satu kesalahan fatal, tapi Tuhan memberiku waktu dan kesempatan untuk menanam kebaikan yang baru. Bukan untuk menghapus dosa, tapi untuk membuktikan bahwa manusia bisa bangkit.
jika mau jujur dan ikhlas menjalani prosesnya. Kisahku bukan tentang skandal. Ini kisah tentang jatuhnya manusia dan kebesaran Tuhan yang membuka jalan untuk bangkit. Jika kalian pernah salah, jangan hancurkan dirimu lebih dalam. Berdirilah, hadapi, dan mulailah menebar kebaikan dari luka yang dulu kau sembunyikan. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat dan menambah wawasan bagi kalian semua. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Peace out.